Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini tidak kurang satu apapun juga kita sudah selesai melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Nanti kita tutup dengan sholat isya secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah rangkaian ibadah yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, malam ini kita sudah berada di malam yang ke-19 Rajab ya. Malam ke-19 Rajab 1444 Hijriah. Insyaallah Bapak Ibu lebih kurang 40 hari lagi ya. 40 hari lagi kita akan puasa. Insyaallah tahun ini kita puasa Bapak Ibu itu tanggal insyaallah ya 23 Maret tahun 2023 ya, tanggal 23 bulan 3 tahun 2023. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa. Doa ini sebetulnya para sahabat itu 6 bulan menjelang bulan Rajab mereka sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bulan Rajab itu adalah bulan yang ke-7 ya Ibu ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab ya. Rajab ini Bapak Ibu termasuk ke dalam kategori Arba'atul Hurum ya. Dari 12 bulan Bapak Ibu, dimulai dari bulan Muharram ditutup dengan bulan Zulhijjah. Itu ada 4 bulan Bapak Ibu yang dikatakan dengan Arba'atul Hurum. Mana yang ambil bulan itu Pak? Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Ini 4 Pak. Siapa yang melakukan amal soleh dalam 4 bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Berinfak Bapak di bulan Rajab itu tak sama nilainya dengan berinfak di bulan selain 4 bulan yang haram ya. Bersedekah ya, membaca Al-Quran, berzikir, menolong orang, itu tak sama nilainya dibandingkan dengan bulan lain. Sebaliknya Pak Bu, siapa yang melakukan perbuatan zalim, ingat Bu ya, perbuatan maksiat, perbuatan dosa di 4 bulan ini, itu dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terserah Bapak Ibu. Ya, iya Pak. Ingin melakukan amal soleh, jaga diri. Kalau ingin menjadikan bulan Rajab ini bulan bermaksiat, bikinlah maksiat. Ya, ini terserah Bapak Ibu. Karena hidup ini pilihannya Bu. Hidup ini pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa
bertuaan. Allah sudah mengilhamkan kepada bapak ibu fujur. Fujur apa? Kedurhakaan. Jadi jangan heran Pak, ada orang baik, ada orang tidak baik. Ada orang soleh, ada orang toleh. Nah, ini Pak Ibu, hidup ini pilihan. Nah, jadi terserah kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, Allah dan Rasulnya ingin kita, ketika kita berada di bulan Rajab ini Bapak Ibu, tentu banyak-banyak amal kita. Kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, ya Bu. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram. Bulan Ramadan adalah bulan untuk manen. Kalau kita tidak pernah menanam, mungkin menyiram Pak? Mungkin? Tidak. Kalau kita tidak pernah menyiram, pernahkah kita itu panen? Tak mungkin. Ya. Satu. Yang kedua, bulan Rajab ini juga termasuk kepada bulan riyadhah. Apa riyadhah itu Pak Ibu? Bulan latihan. Pak, kalau ada tentara ingin berperang, latihan dulu tak? Latihan tak? Latihan. Kita akan menghadapi perang selama apa? Selama 1 bulan. Tapi bukan perang angkat senjata Pak. Nampak musuh tembak, tidak. Tetapi yang paling dahsyat, yang paling berat itu Pak, perang tidak nampak musuh. Jadi dulu Bapak Ibu, rupanya perang yang paling besar itu Mas, perang Badar itu terjadi bulan puasa. Ini lapar nih, lapar, haus, dahaga, kita berperang, perang Badar. Setelah perang tadi Bapak Ibu, sahabat kumpul dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, sahabatku, kita baru saja perang, tapi perang ini kecil. Ya Rasulullah, kata sahabat, kok kecil? Kita puasa, kita tak makan, kita tak minum. Tapi mengapa Nabi mengatakan perang ini perang kecil? Kata Rasulullah, perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Kalau kamu berperang melawan musuh, kamu tombak dia, kamu tembak dia, kamu pancung dia, nampak musuhnya. Tapi ketika kamu memerangi hawa nafsu, nampak tak? Nampak tak? Tidak nampak. Jadi berperang kita nih Pak, jangan macam-macam. Kita nih berperang nih Pak, tiap hari berperang. Berperang apa? Berperang melawan hawa nafsu. Kadang Bapak Ibu kita nih, ya, karena kita ini ada dua potensi Pak. Ada akal, ada nafsu. Ini Pak, kalau akal sudah dikuasai oleh nafsu, jadi apa Pak? Jadi apa Pak? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kelak nanti kata Allah, yang akan mengisi api neraka, mengisi neraka jahanam itu siapa? Qulubul la yafqahuna biha. Orang yang punya hati Bapak Ibu, tapi dia tidak memahami, tak paham ayat-ayat Allah. Dia punya mata tapi tak menengok kekuasaan Allah. Dia punya telinga tetapi tak mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti, mohon maaf, binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat. Kalau kambing Pak, Bapak mau beli kambing mahal, coba manusia, ya. Nah, jadi kalau sudah menjadi balhum adol, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi mari Ibu Bapak pergunakan Bu, ya, pergunakan kesempatan ini ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tanggal 18 besok, 18 Februari itu kita akan memperingati Isra Mi'raj. Ya. Itu tanggal merah Bapak Ibu ya, hari Sabtu. Ya. Nah, dalam surat Al-Isra ya yang saya bacakan tadi Bapak Ibu, dalam surat Bani Israil, awal ayat Al-Isra itu ada kata-kata subhana. Ya Bu, apa itu subhana itu? Maha suci. Kalau ada kata subhana Ibu Bapak dalam Al-Quran, ada kata subhana, berarti sesudah subhana itu ada peristiwa yang luar biasa. Bukan biasa Pak, tapi luar biasa. Apa luar biasa itu Pak? Allah memperjalankan hambanya di sebagian malam. Allah perjalankan hambanya di malam hari. Sebelumnya Bapak Ibu, Rasulullah itu ya memang sudah melakukan perjalanan Pak, dari ke negeri Syam ya. Dia melakukan perjalanan berdagang ya Bapak Ibu ya, melakukan perjalanan hijrah sudah. Tapi kali ini Bapak Ibu, perjalanan yang dilewati oleh Rasulullah itu bukan main-main Bu. Siapa yang memperjalankan? Allah. Jadi memahami Isra Mi'raj itu Bapak Ibu tidak bisa akal. Apa kendaraannya Pak? Bu, burak. Yakadul barqu yakhtabu absarahum, hampir saja kilat menyambar penglihatan mereka. Burak. Burak ini jangan Bapak bayangkan Bapak Ibu seperti apa namanya? Ada gambar-gambar. Burak itu binatang lain Pak, yang tak bisa kita lihat. Ya, ini kendaraan yang membawa Rasulullah ketika pergi Isra Mi'raj. Uang kampung apanya Pak? Lamu itu banyak diaso, jauh jalan banyak ditengok. Apa yang dilihat Nabi Pak? Banyak peristiwa-peristiwa alam. Ada Nabi mencium bau harum. Ya Pak? Apa tuh? Kuburan Masyitol. Bau harum Pak. Nanti Bapak pergi nanti ke tukang parfum, tanya, Pak, parfum yang paling mau apa merek? Mungkin kalah dengan baunya, harumnya kuburan Masyitol. Satu. Yang kedua, Rasulullah itu Bapak Ibu melihat ada orang yang menanam hari ini, menanam hari ini, tumbuh hari ini, ya, berbuah hari ini, panen hari ini. Apa tuh Pak? Orang yang rajin infak, sedekah. Hari ko menanam, hari ko tumbuh, hari ko berbuah, hari ko panen. Maksudnya apa nih? Sawar Pak? Infak, sedekah. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba anbatat sab'a sanabil fi kulli sulbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kata Allah apa? Ta'obahnya seperti seseorang yang menanam sebutir biji. Sebutir ditanam, anbatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sunbulatin mi'atu habba, setiap tangkai 100. Berapa tuh Pak? 7 kali 100? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan siapa yang Allah kehendaki. Pak, kalau Bapak digaji 10 juta 1 bulan, mau enggak? Bapak Jo di kantor 10 juta gaji, mau? Bu mau enggak? Kata atasan, Bu, gaji ibu 1 bulan 10 juta. Ibu mesti masuk jam 7.30.
10 juta Pak. Jangankan pukul 7.30, jam 6 kamu masuk. Siap. Nah, jangankan pukul 7.30, jam 6 subuh pun mau dia masuk kantor. Mengapa? Sudah diberi gaji 10 juta 1 bulan. Banyak. Tapi nyatanya Bapak Ibu kita ini sebetulnya sudah Allah memberikan ganjar pahala tadi Pak. 700 kali lipat. Berinfak Bapak 1.000 kali dikali 700 ribu. Tadi 10 juta nio, tapi kalau berinfak betul. Kata Bapak tuh Pak Ustadz, balasan tak nampak. Betul. Besok nampak balasan. Kita kan mau instan Pak ya. Macam makan super mie instan. Rendam, langsung makan. Tidak bisa, ada proses. Ya, jadi Bapak Ibu, hidup ini butuh proses. Ditengok oleh Nabi, ya, menengok apa tadi? Ya, ada orang yang bercocok tanam hari ini, menanam hari ini, tumbuh hari ini, berbuah hari ini, panen. Apa tadi Bu? Infak, sedekah. Apalagi Pak? Tadi ada masih itu orang yang istiqomah menjaga akidahnya. Allah Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah Abu menjemput perintah sholat 5 waktu. Ya. Mula-mula 50 kali Pak. 50 kali sehari semalam menjadi 5. Maka di dalam buku ini Bapak Ibu, ya, salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan Allah Ta'ala, ya. Kewajiban itu disampaikan kepada Rasulullah pada saat malam Isra Mi'raj tanpa perantara. Tanpa perantara Pak, langsung dikasih nih. Tanpa perantara malaikat Jibril. Lalu Bapak Ibu, ya, Anas radhiyallahu anhu bercerita, salat diwajibkan kepada Nabi pada saat beliau diangkat pada malam Isra Mi'raj, yaitu sebanyak 50 kali. Ya. Kemudian dikurangi hingga mencapai 5 kali. Lalu dipanggillah, wahai Muhammad, sungguh perkataanku tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti-ganti Pak. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Dengan 5 ini kata Allah, kamu mendapatkan 50 kali. Sholat berjamaah nilainya berapa? 27. 27 kali 5 berapa? 135, ya. Kali 365 hari. Itu baru sholat wajib. Belum sholat sunat. Belum baca Quran. Baca Quran satu huruf saja 10. Alif Lam Mim 10 kali 3. Kaji-kaji matematik melempung awaknya nih lebih 10 juta. Ya pokoknya dia itu bikin 10 juta, tapi yang tadi 700 ribu anaknya malah banyak lipat ganda. Baik Bu, sebelum sholat ya ada azan kan? Azan kan? Berapa kali main bau? Hayya 'ala shalah. 5 kali dipanggil. Apa arti hayya 'ala shalah? Mari sholat. Bapak ibu manggil anak di rumah, nak, anak. 5 kali di bau. Tak menyambut anak itu Pak. Apanya Pak? Apa bakso wengi? Tu alwi bakso tu Pak. Lah ambil dengan imam. Apa ni po? Lah ambil dah itu bawa bakso. Tapi kalau po, tu penting po kan tak pun. 5 kali sehari semalam Bapak Ibu kita dipanggil hayya 'ala shalah.
mari sholat. Saya tanya sama ibu, kira-kira sholat yang paling sempurna kita lakukan itu kapan? Sempurna bacaannya, sempurna sujud rukuknya, pokoknya elok-elok sholat. Sholat kapan? Subuh. Iya tuh. Sholat berjamaah. Oke. Duha. Tak boleh. Tahajud tak boleh. Sholat ketika dinilai oleh juri. Elok-elok tak? Dia apa? Supaya dapat manusia yang menilai sholat kita, kita ingin takbir elok-elok, sujud elok-elok, ruku elok-elok. Tapi mengapa Allah selalu memantau kita? Sholat kita anak. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, sholat kami jarang khusyuk, ibadah kami kadang-kadang ria ya Allah, baca Quran kami kadang-kadang baca, kadang-kadang indah ya Allah. Kalau dinilai di juri kok perlombaan sholat jenazah. Oh, sampai juara apa kok? Tak dapat juara. Itu baru penilaian manusia, belum lagi penilaian Allah. Mengapa Bapak Ibu dan kita semua ketika Allah memantau, ketika Allah menilai sholat kita, kita tak mau menyempurnakan. Lah berapa lama sahabat sholat Pak? Sejak umur berapa Pak? 7 tahun. Bu, 7 tahun. Ya, 7 tahun sudah sholat. Kalau umur ibu bapak malam ini sudah 50 tahun, berarti sudah berapa tahun sholat? Sampai 23 tahun sholat. Kopi aku dah antara bangku habis. Ya, telokum antara bangku habis. Air berwudu antara bangku habis kah? Ya, sajadah antara bangku habis. Kita selalu introspeksi Bapak Ibu, introspeksi kita. Sudah susah Rasulullah itu menjemput perintah sholat, akankah kita tinggalkan? Bu, akankah kita tinggalkan? Saya tanya sama Bapak Ibu, 5 waktu sehari semalam diwajibkan Allah, apakah masih ada di antara kita yang tidak melakukan 5 itu? Masih 5 tinggal Pak, 5. Bu, tolong sampaikan nanti sama keluarga, sama anak, sama suami. Oh bang, lah 50 kali sehari semalam bang, nanti menyampaikan perintah sholat jadi 5 le bang, isya subuh lor asar maghrib bang, sholat lah bang, sholat ya. Tak lama sholat Pak, paling-paling 7 menit, 10 menit paling lama. 10 kali 5, 50, tak sampai 1 jam. Tak sampai 1 jam. Lama makan kue itu kata tuah. Makan kue itu mungkin 9 pulang. Tapi kalau sholat, kita kaji sedikit ya sholat malam ini Pak ya. Karena berkenaan dengan Isra Mi'raj. Sholat itu artinya doa secara bahasa. As-sholatu ad-du'a. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa kita minta Pak? Banyak kita minta ya. Rabbighfirli ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Tidak ada kita yang bersih, Pak, mohon maaf. Ya, tidak ada kita yang suci bersih, bergelimang dengan noda dan dosa. Apakah ada jaminan Bapak Ibu kita hidup sampai pagi besok? Tak ada. Maka jangan lupa Bapak Ibu ketika selesai berwudu nanti selalu berdoa. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang selalu bertaubat, orang yang selalu suci bersih.
di antara hambamu yang soleh. 3 di doa. Jangan lupa Pak. Minta selalu menjadi orang bertaubat, selalu suci bersih, hambamu yang soleh. Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Pak, ada dosa itu dosa yang berkaitan dengan manusia. Nah, ini Pak. Ya. Bapak ketika remaja dulu nakal, tak jahit itu nakal. Itu kelapa muda orang itu diambil itu. Ya, durian itu dibawanya pulang. Kelapa muda bawa, tebu dibawa, manggis dimakannya. Padahal bukan punya dia. Pak Ustaz, tak konam diambil Pak Ustaz. Ketika bujang dulu pernah mengambil rambutan, pernah mengambil pawung ini, pernah mengambil tebu Pak Ustaz. Ini tak konam. Pak, kalau orang yang punya itu masih hidup, dia ibu, kami minta izin. Ya, kalau tak nanti infak sedekah atas nama dia. Ini masalah hablum minan nas. Ya, nanti bapak ibu pernah menyakiti hati orang, minta maaf. Tapi kalau dengan Allah, ya tentu kita bertaubat, istighfar, berjanji kita tidak akan mengulangi lagi, memperbanyak amal soleh. Rabbil firli warhamni wajburni, ya Allah tutup aibku ya Allah. Bapak Ibu, kalau kita punya aib, punya rahasia Pak, tak sanggup duduk di depan orang banyak seperti ini Pak Ibu, tak sanggup. Kita punya aib Pak, kita minta kepada Allah Bapak Ibu, Allah tutup aib kita, jangan sampai diketahui oleh orang. 4 tahun turun aib rahasia Pak. Iyo tu jahit tu. Tapi Allah tutup. Ya Pak, acara rupiahnya dulunya nakalnya, jahitnya. Nah, yang lalu dia berlalu. Sekarang dia sudah jadi orang baik. Dia sudah jadi orang baik. Rabbil firli warhamni wajibuni warfa'ni. Apa itu warfa'ni Pak? Angkat derajat. Pak, kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, adakah kemampuan manusia untuk merendahnya? Tidak. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang, merendahkan seseorang, tak ada daya dan upaya manusia untuk mengangkat derajatnya. Itu awak kok, jangan sampai meremehkan orang. Bu, mentang-mentang awak jadi diate, nyak meremehkan orang, menganggap sepele orang. Ingat, tak selamanya kita di atas, tak selamanya kita di bawah, tak selamanya kita mulia, tak selamanya kita hina. Roda berputar. Sebabnya Bapak Ibu, kalau seandainya kita diangkat ini jadi pejabat namanya, ini kan amanah nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu. Mengapa? Ini amanah. Ya, amanah ini akan dipertanggungjawabkan. Warzuqni ya Allah, beri saya rezeki ya Allah. Walini, beri saya begini. Ini doa-doa kita. Berapa kali dibaca sehari ini? 7 boleh kali ini. Itu dibaca. Dalam mau baca. Lalu apa itu? Salat menurut istilah itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa muhtamatun bil taslim. Salat menurut istilah itu apa? Perkataan-perkataan, ya, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa takbiratul ihram itu? Takbir yang mengharamkan perbuatan kita. Pak, sebelum saya angkat tangan boleh minum? Boleh. Boleh ngomong-ngomong sama Bapak? Boleh. Boleh ketawa ke TV? Boleh. Tapi ketika saya sudah Allahu Akbar, boleh. Boleh minum.
takbir yang mengharamkan apa Pak? Perbuatan awal. Bu, Pak, pernah Bapak nengok orang sejak mulai rakaat pertama, rakaat nih, angkat tangan terus? Pernah? Rakaat pertama angkat juga, bekok baki untuk rakaat kedua diangkat juga. Naik ketiga angkat juga, kompe angkat juga. Angkat tahu gitu. Nah, saya malam ini Bapak Ibu bukan menggurui Pak, bukan menggurui ini, mohon maaf. Saya malam ini cuman tawasobil haq wa tawasobil sobat. Ngangkat tangan itu rakaat pertama. Ini mau ngangkat nih. Allahu Akbar. Ya, rakaat ketiga. Ya Pak. Mau ruku, bangun dari ruku, itu aja. Tidak setiap nih rakaat pertama nya nayo. Ya rakaat kedua. Yang pertama ya rakaat kedua nayo. Oke. Komplit angge. Ini ada aturan. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu lihat saya salat. Ustaz, awak tak pernah Nabi salat dah. Tapi ada hadis-hadisnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, salat yang awak projong selama Bapak. Adakah bekas, Bu? Adakah bekas perbuatan salat itu pada diri awak? Tanya soal. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apakah selama kita salat ini Bapak Ibu sudah berhentikah kita berbuat maksiat? Sudah berhentikah kita berbuat dosa? Tanya. Ulun bonti le Pak Ustaz, salat rajin tapi menipu acok jauh. Acok juo, mencerita uang tawi juo, korupsi juo. Pertanyaan salat. Kita tidak sempurna betul Pak Ibu ya, tidak ada kita yang sempurna, cuman Bapak Ibu adakan pengaruh. Bu, adakan pengaruh ibarat salat dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Ya, ini Bapak Ibu salat ini sangat penting. Bahkan pentingnya dari Ibu apa tadi? Langsung dijemput oleh Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam kitab ini Bapak Ibu, masalah salat ini. Salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab, ya, yang akan dihitung dari diri seseorang manusia. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sairu amali, fa in fasadat fasada sairu amali. Sesuatu yang pertama kali dihitung dihisab dari seorang hamba adalah salat. Ya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika salatnya rusak, maka seluruh amalnya juga ikut rusak. Jadi ukuran rusak tak rusak itu tergantung dalam salat. Baik dan tidak baik amal seseorang itu tergantung salat. Ya, boleh diamalkan jika salat di luar salatnya enggak. Ada nak amalannya. Kalau seandainya amal salatnya sudah bagus, insya Allah buangnya ya. Tapi kalau salat cenderung pena ingin cepat-cepat, hati-hati. Kata Rasulullah, hati-hati pencuri dalam salat. Hati-hati pencuri dalam. Siapa tuh? Orang yang tidak menyempurnakan gerakan-gerakan salatnya. Nyak bacopek-copek, tak ada tumak nina. Ya, tumak nina itu apa Bu? Bahasa awak mambi ongok, atau mengembalikan kembali anggota-anggota itu ke posisinya. Ini namanya tumak nina. Kasih tumak nina. Ya, salat. Ya, jadi amal apa tadi? Kalau amal orang itu baik, ini menandakan salatnya baik. Lanjut. Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah yang disampaikan kepada umatnya, ya, beliau pada saat beliau akan meninggal dunia. Allahu Akbar. Pak,
Kalau apa lah sakit, tahu tu bapa pesan nampak leh. Anak tanah itu ambil dia kau, tanah itu ambil dia amu. Alah, kalau bapa pesan. Rumah tu ambil dia amu. Alah bapa pesan, dah bagi-bagi ni. Tapi Rasulullah Bapak Ibu pesan terakhir solat Pak. Nak, dah ada guna wak banyak piti dah nak. Dah ada guna wak umancak dah nak. Tapi kalau nak solat, solatlah ini kata Rasulullah. Ada je ini nak amu solat Pak. Ada yang gawat Pak Ibu dia solat tak. Jumat tak, ayayun tak. Memang tak cik. Pak tiba meninggal Pak minta disolatkan di masjid. Pak RT, boleh ayayun solat saja. Solatlah di belakang imam sebelum solat di depan imam. Paham? Solatlah di belakang imam sebelum solat di depan. Artinya di solat sudah docen. Ya. Ni tolong Bu ya sampaikan sama anak-anak. Ibu, saya contohkan. Begitu pentingnya solat. Kalau ibu punya anak gadis, satu-satu anak gadis, tidur dia di dalam kamar, dikunci kamar dari dalam pintunya. Rumah ibu sedang terjadi kebakaran hebat, terpanggang mau. Kira-kira bapak bangunkan anak itu atau tidak? Bajogongnya enggak? Jogongnya enggak? Sudah pun jogong. Badobrak, bahabuk, jago. Bahontak, jago. Itu baru api dunia. Ibu, baru api dunia Bapak Ibu. Ibu sudah risau anak gadisnya terbakar. Tapi jarang yang risau Bapak Ibu ketika keluarga kita, anak-anak kita dibakar dengan api neraka. Dan katanya Bapak Ibu di dalam tahun ini saya sampaikan, sudah susah Rasulullah pergi Isra Mi'raj, ya 50 kali sehari semalam menjadi 5. Saya berpesan kepada Bapak Ibu yang punya anak, yang punya putra putri, mari kita ingatkan anak-anak kita ya Bu. Ingatkan anak-anak kita, putra-putri kita agar selalu menjaga sholatnya. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya. InsyaAllah di bulan Sya'ban nanti kita akan melanjutkan kajian kita bagaimana menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ini saya Tosya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.